Di antara belantara Nusantara, tersimpan sebuah ilmu yang namanya hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebuah ajian, sebuah kesaktian, yang bukan sekadar untuk pertahanan diri. Inilah Lembu Sakilan. Ilmu kanuragan tingkat tinggi warisan para leluhur agung tanah Jawa. Lembu Sakilan berasal dari kata lembu artinya sapi dan sakilan yang dalam bahasa Jawa kuno berarti satu jengkal. Ada yang menyebut ilmu ini turun dari Sunan Kalijaga sebagai simbol kesabaran dan kekuatan, seperti sifat lembu yang tenang tapi mematikan saat bertarung. Dalam kitab Serat Kidungan, lembu sakilan dikaitkan dengan ilmu kekebalan alami tanpa perlu jimat. Filosofinya, seperti lembu yang kulitnya tebal, ilmu ini membuat energi tubuh membentuk perisai tak kasat mata. Uniknya, tidak semua orang bisa menguasainya, hanya mereka yang mampu menaklukkan ego dan fokus pada tirakat. Ilmu lembu sakilan memiliki ciri khas yang membedakannya dari ajian lain adalah tubuh menjadi kebal terhadap senjata tajam, gerakan tubuh secepat kilat, tak kasat mata, nafas kuat seperti banteng, tenaga besar seperti gajah, bahkan, konon, mampu berjalan tanpa meninggalkan jejak. Tapi yang paling istimewa, setiap serangan dari musuh tidak akan menjamah tubuh, melainkan meleset sejauh satu jengkat atau sakilan. Itulah kenapa ilmu ini dinamai ilmu lembu sakilan. Selain itu, pemilik kanuragan ini memiliki penguasaan batin yang tinggi, sehingga bisa membaca gerak dan pikiran lawan serta mampu menetralisir serangan gaib dan tenaga dalam. Jangan Kakang! Tahan Kakang! Aku tahu kau punya ilmu lembu sakilan! Hajiku kersane ngama, kena watu-watu. Konon, ilmu tingkat tinggi ini tidak mudah diraih hanya dengan membaca mantra. Namun, butuh laku tirakat yang berat dan panjang. Dari berbagai sumber tokoh kejawen, ilmu ini dapat dikuasai dan meresap ke tubuh dengan beberapa laku spiritual. Di antaranya adalah, pertama, topo semedi di tempat-tempat sunyi seperti goa, puncak gunung, atau dekat aliran sungai. Dalam topo semede, juga melakukan puasa mutih, puasa ngerowot dan dilanjutkan patigeni. Laku topo dan puasa dilakukan selama beberapa hari yang cukup lama. Tak hanya lelaku topo atau bertapa saja, untuk memiliki ilmu ini juga harus dapat menahan nafsu, ego, dan amarah. Sebab ilmu ini tidak bakal bisa dimiliki oleh orang yang jumawa, mudah emosi dan sombong. Tapi, uniknya, pemilik ilmu ini juga memiliki pantangan, yaitu dilarang memakan lembu atau sapi, atau sejenisnya seperti banteng dan kerbau. Ilmu lembu sakilan bukanlah ilmu kanuragan untuk jumawa, pamer kekuatan, gagah-gagahan atau petakilan. Leluhur selalu mengajarkan, ajian tanpa adab hanya akan membawa petaka. Ilmu ini hanya boleh digunakan untuk membela diri, melindungi yang lemah, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka yang menyalahgunakan, akan terkena karma, hidup tidak tenang, diganggu makhluk halus, bahkan bisa kehilangan kesadaran diri atau gila. Konon dalam legenda pewayangan, tokoh yang memiliki ilmu lembu sakilan adalah Abhyasa, kakek para Pandawa. Dia hidup sebagai resi dan pertapa. Dikenal sebagai guru spiritual yang menjadi sumber berbagai ajian dan ilmu kesaktian para Pandawa. Dalam kisah kerajaan Nusantara, tokoh yang memiliki ilmu sakti ini diantaranya adalah Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, dan Raden Sutawijaya. Nah, itulah sekilas tentang lembu sakilan, yang merupakan simbol ajaran luhur Nusantara. Kekuatan sejati tak terlihat dari kekarnya otot, tapi dari hati yang jernih dan jiwa yang ikhlas. Warisan ini tak ternilai, dan tugas kita hari ini adalah menjaganya.